Puji Tuhan, haleluya. Bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bertemu kembali dalam Renungan 79 dan mari terus mengalami pertumbuhan dalam 365 hari yang mengubahkan kehidupan kita. Raise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan. Untuk renungan pada hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-29 ayat yang ke-44 sampai 46. Saya akan bacakan, demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan, supaya mereka memegang jabatan sebagai imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Amin. Untuk judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah dikhususkan. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan menggunakan metode OIA. Yang pertama adalah observasi. Tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita ini adalah yang pertama Tuhan sebagai pemberi perintah. Yang kedua adalah Musa sebagai pelaksana upacara pentabisan. Dan yang ketiga adalah Harun dan anak-anaknya sebagai calon imam yang ditabiskan. Untuk latar belakang dari cerita ini adalah imam ditunjuk sebagai wakil Allah karena Allah adalah kudus dan manusia adalah berdosa, sehingga diperlukan seseorang perantara yang dikuduskan secara khusus untuk mempersembahkan korban penebusan, memelihara kekudusan ibadah sesuai perintahnya, mengajarkan hukum Taurat kepada umatnya, dan menjaga keteraturan dalam pelayanan di kemah suci. Kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk mengkuduskan Harun dan anak-anaknya sebagai imam dan mentabiskannya menjadi imam. Harun adalah saudara dari Musa, ditetapkan sebagai imam besar dari yang pertama, dan sedangkan anak-anaknya menjadi imam-imam biasa. Untuk interpretasi apa yang bisa kita pelajari dari kisah pentabisan Harun dan anak-anaknya sebagai imam? Kita akan sama-sama belajar. Yang pertama adalah imam adalah panggilan kudus. Tuhan tidak sembarangan memilih imam. Proses pengkudusan menunjukkan bahwa pelayanan kepada Tuhan harus berasalkan dari perintah dan penyucian Allah sendiri, bukan berdasarkan akan keinginan pribadi. Harun dan anak-anaknya hanya menjadi kudus karena Tuhan yang mengkuduskannya. Dan ini bermakna bahwa kudus itu bukan hanya sekedar simbol atau status, tetapi kekudusan adalah kondisi yang diberikan oleh Allah agar seseorang layak di hadapannya. Dalam Keluaran 29 ayat yang ke-44, saya akan bacakan versi bahasa Indonesia masa kini. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku akan menjadikan kemah dan mezbah itu suci. Harun dan anak-anaknya akan kukhususkan dari yang lain supaya mereka melayani aku sebagai imam. Harun dan anak-anaknya disebut dalam versi bahasa Indonesia masa kini ini dikhususkan. Artinya kekudusan menjadi hal yang sangat penting yang dimiliki para imam untuk menjalani fungsi keimaman sebagai wakil dari manusia terhadap Allah, atau wakil Allah terhadap manusia, yang biasa disebut sebagai perantaraan antara manusia dan Allah. Yang kedua adalah keseluruhan ibadah didasarkan pada kekudusan. Kemah, mezbah, imam semua dikuduskan. Ini menunjukkan bahwa seluruh yang terlibat dalam ibadah kepada Tuhan harus dikuduskan. Tidak boleh dicemari oleh dosa atau kepentingan manusia. Sebab kekudusan adalah fondasi seluruh hubungan dan ibadah kita kepada Allah. Ada contoh di mana Allah tidak menerima korban persembahan karena dilakukan dengan cara yang tidak berkenan. Yaitu terdapat dalam Maleakhi 1 ayat 7-8. Di dalam ayat ini Allah menyampaikan kemarahannya kepada Nabi Maleakhi, kepada para imam-imam yang tidak mengkuduskan persembahan yang mereka persembahkan dan korban-korban persembahannya. Sehingga dalam Maleakhi pasal yang pertama ayat yang ke-10, saya akan bacakan versi bahasa Indonesia masa kini. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, lebih baik pintu rumahku ditutup sebab sia-sia kamu menyalakan api di atas mezbahku. Aku tidak suka kepada kamu dan tidak mau menerima persembahanmu.
Tuhan tidak berkenan lagi terhadap mereka yang melakukan persembahan yang bercela di hadapan Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah kehadiran Allah yang menjadi tujuan. Di ayat ke-45 dan 46, Tuhan menyatakan bahwa Dia akan diam di tengah-tengah umatnya setelah semua proses yang mengkuduskan itu. Hal ini bertujuan agar Allah dapat diam di tengah-tengah umat Israel dan dalam hubungan yang intim dan permanen dengan Allah. Allah juga merindukan umat Israel, menjadikan Ia sebagai pusat dari penyembahan umatnya, dan agar umat semakin mengenal Allah sebagai Allah yang menuntun dalam kehidupan umatnya. Aplikasi apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama adalah melayani Tuhan harus dikuduskan. Kita tidak bisa melayani Tuhan dengan hidup yang berkompromi. Tuhan menuntut kita dengan kekudusan, bukan sebagai aktivitas pelayanan biasa. Mengapa hal ini penting? Banyak orang yang terlibat dalam pelayanan, mungkin sebagai pengkhotbah, pemimpin pujian, guru sekolah minggu, pembawa doa, pemusik, dan lain sebagainya. Tidak semua menjaga hidup mereka tetap kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Sebenarnya Tuhan hanya ingin lihat bagaimana motivasi hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Apakah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ataukah kita hanya mencari pujian manusia? Tuhan juga ingin melihat integritas dalam kehidupan kita. Apakah kehidupan pribadi kita sesuai dengan firman Tuhan, atau hanya kelihatan baik di hadapan orang? Dan juga apakah hidup kita takut akan Tuhan? Inilah yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Apakah kita melayani Tuhan dengan hidup yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan? Yang kedua adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang berkenan. Dalam kehidupan orang percaya, yang menjadi titik pencapaian hidup sebagai penyembahan adalah dengan mempersembahkan tubuh sebagai gambaran bait Allah yang harus hidup kudus dan berkenan. Dalam Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, saya akan bacakan versi bahasa Indonesia masa kini. Saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu kurban yang hidup, yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Dalam ayat ini mengatakan bahwa kehidupan kita telah menerima kasih karunia Allah lewat penebusannya di kayu salib. Patut untuk kita syukuri dengan mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, bukan persembahan yang cacat atau yang mati di hadapan Allah, tetapi juga dikhususkan hanya untuk Allah dengan cara hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga adalah sadar atas kehadiran Allah di tengah kita. Tuhan menyampaikan bahwa tujuan akhir dari pengkudusan iman, korban bakaran, seluruh sistem ibadah adalah bukan sekedar ritual belaka, melainkan agar Tuhan berdiam di tengah-tengah umatnya. Artinya Tuhan rindu tinggal bersama umatnya, kehadirannya yang nyata di tengah-tengah umatnya, agar umatnya dapat mengenalnya, bahwa Ia adalah Allah yang menebus dan Allah yang pembebas. Mari kita sadari bahwa kita harus selalu memiliki kerinduan yang sama untuk kita selalu mencari kehadiran Allah dalam kehidupan kita, mencari perkenanan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, biarlah setiap firman yang kita dengar dan kita renungkan ini bisa menjadi kekuatan buat kita semua, agar setiap firman ini bisa bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau menceritakan kesaksian, baik mukjizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat menghubungi kami melalui saluran WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita satu dalam doa. Bapak, bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan jika kami ada sampai hari ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Jika kami masih
diperboleh untuk mendengarkan firman Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, melalui firman-Mu kami diingatkan Tuhan untuk kami selalu menjaga kekudusan kehidupan kami Tuhan. Kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, tubuh, jiwa kami, roh kami Tuhan, untuk kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang setia di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan, biarlah kehidupan kami serupa dengan dan segambar dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ingatlah firman Engkau katakan kepada keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Oleh karena Engkau telah membuat keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang berharap. Inilah penghiburan keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang dalam sengsara keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang, bahwa janji-Mu menghidupkan keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya ke dalam nama Tangan-Mu Tuhan kami serahkan doa dan harapan kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin.